Herman TV. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala an-nabiyil karim محمد بن الله وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat yang terkecil sampai dengan nikmat yang terbesar hingga saat ini masih bisa kita rasa. Maka kita sebagai muslim hendaknya senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Untuk senantiasa beribadah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan umat yang terbaik yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali melalui mimbar ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Maka hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah pada siang yang berbahagia ini yaitu wakaf dan memperdayaan ekonomi umat. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke permukaan bumi ini tidak lain untuk menyembah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang disebut dengan ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita fokuskan kepada ibadah maliyah, yaitu di mana wakaf adalah salah satu contoh ibadah maliyah yang dimana wakaf itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyatin
aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladan salih yad'u lah. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian doa anak yang saleh kepada orang tuanya. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah ini adalah salah satunya adalah wakaf. Di mana wakaf ini ketika kita berwakaf, pahalanya bukan hanya di dunia saja, tapi bisa mengalir terus sampai kita, walaupun kita telah meninggal dunia. Wakaf dengan tanah yang kita miliki, dijadikan sebuah masjid, dijadikan sebuah tempat pendidikan, atau poliklinik, atau hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak, kemudian dikelola dan dijaga dengan baik, dirawat, dan dimanfaatkan orang banyak, maka di saat itulah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah tiada. Maka wakaf ini bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat dan orang-orang yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Maka dari itu berwakaf dengan harta yang kita cintai merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abu Talha ketika mendengar ayat ini, beliau langsung bergegas untuk mewakafkan kebun kurmanya. Dan Rasulullah SAW mengapresiasi apa yang beliau lakukan. Bagus sekali. Ini adalah keuntungan investasi yang menguntungkan di akhirat kelak. Itu kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita memiliki tanah yang banyak, harta yang berlimpah, maka berwakaflah. Mungkin kita tidak diwariskan oleh orang tua kita warisan yang banyak, maka bisa juga kita mewakafkan apa yang kita miliki untuk orang tua kita yang telah tiada. Bukankah mereka yang telah tiada itu berharap kiriman dari kita? Maka salah satunya adalah wakaf. Ini adalah amalan yang sangat cepat nantinya untuk diterima oleh orang tua kita. Orang tua mana yang tidak senang kalau dikirim oleh anaknya walaupun dia punya duit? Maka dengan kita berwakaf, mengatasnamakan orang tua kita, menggunakan harta yang kita miliki, walaupun tidak tanah ataupun uang saja, maka itu juga akan mengalir kepada orang tua kita. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat ini sangat berhubungan, sangat berkaitan. Di mana ketika wakaf yang kita berikan dikelola dengan produktif, maka akan bermanfaat bagi orang-orang yang banyak. Di antara manfaat positif yang diberikan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat adalah yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Maka dengan wakaf yang didistribusikan dengan baik, dikelola dengan baik, maka akan membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian yang kedua, mendorong investasi berkelanjutan. Maka dengan wakaf yang produktif, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang dapat bermanfaat nanti hasilnya bagi masyarakat yang banyak. Kemudian yang ketiga, memperkuat perekonomian lokal. Maka wakaf yang difokuskan pada perekonomian lokal akan membantu untuk bersaing dan juga bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, mendorong program kemanusiaan. Dengan wakaf, dari hasil wakaf itu akan mendorong program kemanusiaan seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan terhadap fakir dan miskin. Kemudian yang terakhir, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Maka dengan wakaf ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarul jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama berusaha untuk berwakaf. Walaupun kita tidak memiliki tanah, maka cukup dengan uang. Kita pergunakan uang kita untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita berikan kepada orang. Selama orang itu menggunakan apa yang kita berikan, maka disitulah pahala akan terus mengalir kepada kita. Kemudian mari kita berwakaf untuk memperdayakan ekonomi umat ini semakin lebih baik, agar tidak ada kesenjangan sosial di antara yang kaya dan yang miskin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد بن الله وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب السهر، أبواب السلامة، أبواب البركة، أبواب الهداية، أبواب التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.